Sempat juga disidang oleh guru ngaji saya pada saat itu, Pak Ustadz Kohar ya, Abdul Kohar. Hari kamu harus pikir 2 kali untuk pindah iman. Kalau menurut hukum Islam, murtad itu hukumnya harus dibunuh. Selama saya menjadi pengikut Kristus, ada harga yang harus saya bayar, saudara. Saya terbuang dari keluarga saya. Saya sempat diusir karena saya sempat juga disidang oleh guru ngaji saya pada saat itu. Di sidang keluarga saya dipanggil, guru ngaji saya pada saat itu sekarang sudah almarhum Bapak Ustadz Kohar ya, Abdul Kohar. Dia menanyakan saya untuk menasihati saya, Sundari kamu harus pikir 2 kali untuk pindah iman. Kalau menurut hukum Islam, murtad itu hukumnya harus dibunuh. Lalu saudara, adik saya yang laki-laki itu sempat emosi dan ia berkata, Mbak, memangnya lu udah percaya Yesus, hutang-hutang lu lunas? Lalu saya hanya jawab, puji Tuhan, haleluya. Saya hanya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Saya bilang kita harus percaya dulu, baru kita menerima mujizat. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak di antara kita yang selalu mengira bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada lagi masalah. Ya, tidak ada penderitaan, tidak ada beban hidup. Ya, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa mengikut Tuhan Yesus itu kita harus siap untuk memikul salib kita sendiri. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, apa itu salib? Salib itu adalah penderitaan, ya. Penderitaan yang kita alami. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita boleh belajar dari kisah murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka ketika mereka mengabarkan firman Tuhan di mana-mana. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Mereka dianiaya, mereka dicaci maki. Bahkan mereka dibunuh Bapak Ibu. Itulah penderitaan mereka, itulah salib yang mereka hadapi. Tapi orang yang mengikut Tuhan dengan motivasi yang baik, ketika ada penderitaan dia akan mengatakan bahwa ini adalah proses yang saya hadapi. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dia akan sadar ketika dia diuji oleh Tuhan, dia akan mengatakan bahwa ada rencana-rencana yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Ketika saya dalam keadaan seperti ini, dalam penderitaan seperti ini, saya mau katakan inilah proses yang saya alami bersama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang gagal dalam hal ini. Ketika mereka mengikut Tuhan, motivasi mereka berbeda. Makanya di tengah jalan mereka gagal Bapak Ibu. Dan banyak orang meninggalkan keimanan mereka hanya karena motivasi-motivasi yang salah di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita semuanya, mengikut Tuhan Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi mengikut Tuhan Yesus harus hidup di dalam penderitaan. Tetapi orang percaya, dia tidak pernah takut dengan penderitaan itu. Dia pasti akan berkata ketika dia diuji, ketika dia dalam penderitaan, dia akan mengatakan bahwa ini adalah proses yang saya alami. Dan dia percaya bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dialami oleh murtad ini Bapak Ibu, di mana dia mengatakan bahwa saya diintimidasi, saya diancam ketika saya menjadi pengikut Tuhan. Tetapi iman saya tidak akan pernah goyah. Iman saya selalu percaya bahwa mengikut Tuhan Yesus di situ ada keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita saksikan video ini dengan selengkapnya agar kita boleh diberkati dan bisa termotivasi dari saudari kita ini. Ini dia cuplikan videonya. Shalom alaihim, saudara yang dikasih Tuhan, kembali saya akan menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Selama saya menjadi pengikut Kristus, ada harga yang harus saya bayar saudara. Saya terbuang dari keluarga saya.
saya sempat diusir karena saya sempat juga disidang oleh guru ngaji saya pada saat itu. Di sidang keluarga saya dipanggil, guru mengaji saya pada saat itu sekarang sudah almarhum Bapak Ustadz Kohar, ya, Abdul Kohar. Dia menanyakan saya untuk menasihati saya, Sundari, kamu harus pikir 2 kali untuk pindah iman. Kalau menurut hukum Islam, murtad itu hukumnya harus dibunuh. Lalu saudara, adik saya yang laki-laki itu sempat emosi dan ia berkata, Mbak, memangnya lu udah percaya Yesus, hutang-hutang lu lunas? Lalu saya hanya jawab, puji Tuhan, haleluya. Saya hanya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Saya bilang kita harus percaya dulu, baru kita menerima mujizatnya. Saya tidak dapat berbicara banyak. Saya dituntun Roh Kudus hanya bilang begini saudara pada Ustadz saya pada saat itu, maaf Pak Ustadz, saya pindah iman bukan karena calon suami saya waktu itu, ya. Bukan karena teman-teman saya yang banyak orang Kristen, yang banyak Katolik, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Bukan karena manusia, tetapi saya sudah melihat kebenaran itu pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mereka tidak dapat berbicara apa-apa, mereka hanya terdiam. Lalu pada saat itu kakek saya masih hidup dan keluarga saya hanya bilang, ya sudah, kalau itu memang sudah pilihan Mbak kamu, maksudnya saya, biarlah kita anggap aja kita buang anak satu atau buang telur satu gitu saudara, dan agamaku agamamu, jadi kita udah nggak ada hubungan apa-apa, dia bilang gitu. Dan saya katanya sudah tidak berhak menerima warisan apa-apa. Saya berpikir saudara, dan saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena walaupun Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan katakan, walaupun ayah dan ibumu membuangmu, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut saya, dan saya ketika itu juga firman Tuhan katakan, jikalau karena nama Tuhan engkau meninggalkan ayahmu dan ibumu, saudara laki-laki dan perempuanmu, ladangmu, rumahmu, pekerjaanmu, bahkan semua harta yang kau miliki, maka engkau akan memperoleh 100 kali lipat ganda dan kehidupan yang kekal. Saya tetap pegang janji Tuhan. Saya keluar dari rumah itu, saya hanya membawa tas yang berisi baju. Semua saya tinggalkan saudara, barang-barang yang sudah saya beli pada saat itu saya masih bekerja, saya sudah tinggalkan. Saudara, ada harga yang memang harus saya bayar, saya sudah siap untuk itu. Sampai saat ini pun, belum lama ini, berapa minggu yang lalu, saya juga diingatkan oleh orang tua saya, ibu saya, bahwa kalau saya mau kembali ke rumah warisan itu, ke rumah ibu saya, dikatakan kalau saya harus kembali ke iman yang semula, kembali ke muslim gitu saudara. Saya tetap bertahan saudara. Saya bilang, saya katakan, tidak dapat iman saya ditukar dengan harta dunia, apalagi dengan harta benda dunia tidak dapat saya tukarkan, ya, iman percaya itu. Saudara, saya ingat bahwa firman Tuhan itu yang selalu memberikan kekuatan buat saya dan menghibur saya, karena janjinya iya dan amin. Tuhan katakan, kitab Roma juga 8 ayat 31, dan selanjutnya, jika Allah di pihak saya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Melainkan Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi pembela atas saya, atas saudara, dan kita akan keluar sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena tidak ada yang dapat memisahkan saya maupun saudara dari kasih Kristus,
baik itu penindasan, baik itu penganiayaan, baik itu tekanan, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, pedang, maupun penguasa-penguasa di langit dan di bumi, di kolong langit bumi, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Amin, saudara. Dan saya terus pegang janji Tuhan bahwa sebab penderitaan yang kita alami di zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Saya percaya semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Setiap kita punya panggilan ilahi, destiny ilahi masing-masing. Sejak kita masih dalam rahim ibu kita, sejak dunia pun belum dibentuk, kita sudah dipanggil dan dipilih dan ditetapkan Tuhan. Kita mempunyai destiny ilahi yang harus kita tuntaskan selama kita tinggal di bumi ini, sampai kita dapat memerahkan dunia dengan darah Yesus Hamasiah. Revival itu boleh terjadi di kota-kota di Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan saya percaya bahwa kita semua sedang diperlengkapi Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pembawa api revival, sampai seluruh bumi ini dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai tekanan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan masalah, hanya satu, pengharapan kita, iman dan percaya kita tetap pegang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya juga mengalami tekanan yang berat di dalam keluarga, persoalan rumah tangga saya hanya lari ke hadirat Tuhan, saya hanya mengandalkan Tuhan, saya hanya berharap hanya kepada Tuhan. Di situ Tuhan didik saya untuk berserah pasrah kepada Tuhan, karena masalahku, masalahnya Tuhan, masnya Allah. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita, saudara. Dan Tuhan berbicara secara audible kepada saya hanya tiarap, saudara. Tuhan katakan, jangan takut anakku Sundari, aku menyertaimu, aku ini Allahmu, jangan bimbang, aku akan meneguhkanmu dan menolongmu dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Dan Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, apapun permasalahan, pergumulan hidup kita, baik itu sakit penyakit, baik itu keuangan, ekonomi, ataupun hubungan keluarga yang tidak baik, karena Allah kita Allah yang Immanuel, ada solusi, ada jalan keluar, ada kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu pengharapan kita, andalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.